Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, Mbah Plang MPD. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru PPKN di seluruh Nusantara dan anak-anakku, putra putri siswa SMP dan MTS di seluruh Nusantara, terutama kelas 8. Kali ini saya akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat negara. Makna yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar menentukan batas-batas berbagai kekuasaan lembaga negara dan memberikan arah hubungan antar kekuasaan. Anak-anakku, ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Yang pertama, mengatur lembaga-lembaga negara. Yang kedua, di dalamnya terdapat mengatur tentang hak asasi manusia. Dan yang ketiga, bagaimana prosedur mengubah Undang-Undang Dasar itu sendiri, serta memuat cita-cita rakyat yang akan dicapai. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara dimanapun mereka berada dan penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu yang bagaimana? Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan sumber hukum tertulis yang tertinggi. Sehingga setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah mengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah, dan kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menempati urutan tertinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan hukum dasar tidak tertulis? Kalau hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar tadi, hukum dasar yang tertulis. Nah, sekarang apakah ada hukum dasar yang tidak tertulis? Ada. Hukum dasar tidak tertulis merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan meskipun tidak tertulis, dikenal dengan nama konvensi. Konvensi itu merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, anak-anak, mengingat kembali sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sistematika sebelum diamandemen. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai berikut. A. Pembukaan. B. Batang tubuh yang berisi pasal-pasal. Dan C. Penjelasan. Kalau yang kedua, setelah diamandemen, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut, yaitu A. Pembukaan dan B. Pasal-pasal. Jelas bahwa ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Demikian anak-anak, materi tentang kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan fungsinya. Saya kira mudah-mudahan anak-anak bisa mempelajarinya dengan cermat dan sangat bermanfaat. Cukup sekian materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.